Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran fikih dengan tema sholat. Standar kompetensinya adalah mengenal ketentuan-ketentuan sholat, dan kompetensi dasarnya adalah 1. Menyebutkan rukun-rukun sholat, 2. Menyebutkan sunnah sholat, yang ketiga menyebutkan syarat sah dan syarat wajib sholat, yang keempat menyebutkan hal yang membatalkan sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa, sedangkan secara istilah sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu. Hukum sholat fardu 5 waktu adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim yang telah dewasa atau balik serta normal dan tidak gila. Tujuan sholat adalah untuk mencegah seseorang muslim dari perbuatan yang keji dan mungkar. Rukun-rukun sholat fardu: yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu sholat dengan berdiri, diperbolehkan sholat sambil duduk maupun berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, iktidal, yaitu bangun dari rukuk dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Tasyahud. Yang ke-10, membaca sholawat Nabi. 11. Salam ke kanan lalu ke kiri. Hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaan sholat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Kedua, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, berdiri dari rukuk dan berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, bersedekat, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada atau di atas perut. Yang keempat, mengarahkan mata ke arah tempat sujud selama sholat. Yang kelima, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Agar sholat yang dikerjakan itu syah, harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Masuk waktu sholat. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Yang ketiga, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Yang kelima, menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu antara pusat hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Seseorang diwajibkan melaksanakan sholat jika sudah memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Balik. Seseorang dikatakan balik apabila bagi perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi, sedangkan bagi laki-laki sudah berusia 15 tahun.
Tuh. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, berakal. Bagi orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, mumayyiz, yaitu seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada beberapa hal yang menyebabkan sholat kita menjadi batal, antara lain sebagai berikut. 1. Makan dan minum dengan sengaja ketika sholat. Yang kedua, berbicara dengan sengaja selain bacaan sholat. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun dan syarat sholat dengan sengaja. Yang keempat, bergerak lebih dari 3 kali kecuali dalam keadaan darurat. Yang kelima, tertawa. Yang keenam, terbukanya aurat pada waktu sholat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya dan gerak. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang gaya dan gerak. Pertama, pengertian gaya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya termasuk besaran yang mempunyai nilai dan arah. Artinya, dalam menyebutkan gaya harus jelas nilai dan arahnya. Satuan gaya adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N. Contoh gaya berupa tarikan, di antaranya gaya kuda menarik kereta, gaya anak mengangkat timba air, dan gaya anak menarik benang layang-layang. Contoh gaya yang berupa dorongan di antaranya gaya pada saat mendorong mobil mogok, gaya penjual mendorong gerobak baksonya, dan gaya dorong mesin pesawat untuk menggerakkan pesawat. Kedua, pengaruh gaya terhadap gerak. Apa saja ya pengaruhnya? Yuk simak penjelasan berikut. Pengaruh gaya terhadap gerak ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, dan memperlambat gerakan. Menggerakkan benda diam, contohnya yaitu bola yang diam akan bergerak setelah ditendang. Hal ini terjadi karena bola yang diam mendapat gaya dari tendangan kaki. Mempercepat gerakan, contohnya yaitu saat motor yang sedang melaju, kemudian gas ditambah, maka motor akan melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena dengan ditambahnya putaran gas, terjadi tambahan gaya pada mesin motor. Memperlambat gerakan. Contoh keadaan ini adalah saat motor melaju kencang kemudian direm, maka gerak motor akan menjadi pelan atau diam. Hal ini terjadi karena adanya gaya hambat pada roda. Gaya hambat tersebut berupa gaya gesek antara kanvas rem dan juga dengan ban. Ketiga, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Benda yang diberi gaya bentuknya bisa berubah menjadi 2 keadaan, yaitu memanjang dan memipih. Contoh perubahan memanjang adalah pentil yang ditarik. Saat ditarik oleh tangan, bentuk pentil akan menjadi lebih panjang dari awalnya.
Contoh memipi adalah balon yang ditekan. Saat ditekan dengan kedua tangan, bentuknya yang semula bulat akan menjadi pipih. Keempat, pengukur gaya. Gaya diukur dengan alat yang bernama dinamometer. Dinamometer yang digunakan untuk mengukur gaya-gaya sederhana dinamakan neraca pegas. Neraca pegas ini sering digunakan dalam percobaan di laboratorium atau di kelas. Yang kelima, besar gaya. Besar kecilnya gaya bergantung dari sumber gayanya. Sumber gaya yang kuat akan menghasilkan gaya yang besar. Sedangkan sumber gaya yang lemah akan menghasilkan gaya yang kecil. Contohnya, dorongan anak kecil tak mampu menggeser lemari. Hal ini karena gaya yang dihasilkan anak kecil tak cukup untuk melawan berat lemari. Lain halnya dengan dorongan orang dewasa yang dengan mudah menggerakkan lemari. Hal ini karena gaya dorongnya lebih besar dari berat lemari. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.